Be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Erga harap teman-teman semua hari ini sehat dan tetap semangat ya. Karena kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik sekali. Apa ya? Yap, benar sekali, sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu tentang hazard biologi. Tapi kali ini kami akan lebih fokus membahas tentang hazard biologi invertebrata. Penasaran ya dengan penjelasannya? Kalau begitu, yuk langsung saja kita dengar penjelasannya. Sebelum kita membahas lebih jauh, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih itu hazard biologi? UK Health and Safety Commission menyebutkan bahwa bahaya biologi adalah agen infeksi atau hasil dari perantara infeksi yang menyebabkan manusia menderita suatu penyakit. Menurut Lowo, hazard biologi mencakup paparan 1. Darah atau cairan tubuh lain atau jaringan, 2. Kotoran manusia, 3. Antraks, 4. Jamur, 5. Bakteri dan virus, 6. Tanaman beracun, 7. Kotoran binatang, 8. Ancaman serangga atau gigitan hewan, dan 9. Obat atau zat fitotoksin. Nah, dapat disimpulkan bahwa hazard biologi adalah hazard yang berasal dari organisme atau zat yang dihasilkan organisme seperti virus, bakteri, hewan, dan jamur, sehingga menimbulkan ancaman kesehatan dan keselamatan manusia. Penularan bahaya biologi yang tinggi merupakan indikator pentingnya suatu usaha pengendalian infeksi. WHO telah menetapkan pentingnya penerapan standar precaution pada petugas kesehatan dalam setiap tindakan untuk mencegah peningkatan infeksi. Pengukuran, pemantauan, dan pengendalian faktor biologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor biologi. Potensi bahaya faktor biologi meliputi mikroorganisme dan atau toksinnya, arthropoda dan atau toksinnya, hewan invertebrata dan atau toksinnya, alergen dan toksin dari tumbuhan, binatang berbisa, binatang buas, serta produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya lainnya. Nah, untuk mengurangi potensi bahaya faktor biologi, pengendalian faktor biologi bisa dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 22 Angka 7. Beberapa cara yang bisa dilakukan meliputi 1. Mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya faktor biologi. 2. Menggunakan baju kerja yang sesuai. 3. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. 4. Memasang rambu-rambu yang sesuai. 5. Memberikan vaksinasi apabila memungkinkan. 6. Meningkatkan higien perorangan. Dan yang terakhir, 7. Memberikan disinfektan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, teman-teman pasti sudah mengetahui tentang hazard biologi. Sekarang kita masuk ke subtopik kita, yaitu hazard biologi invertebrata. Invertebrata sendiri adalah organisme yang pola distribusinya berlimpah di bumi karena memiliki mekanisme penyebaran aktif dan pasif yang jika habitatnya terganggu, maka dengan cepat terjadi kolonisasi kembali. Pemanfaatan invertebrata terhadap gangguan lingkungan adalah dapat dijadikan indikator yang berpotensi untuk memantau keberhasilan rehabilitasi. Namun, tidak semua invertebrata baik digunakan sebagai bioindikator lingkungan. Oke teman-teman, kita lanjut ke penata laksanaannya ya. Nah, kalau penata laksanaan ketika di lapangan secara umum yaitu pertama, minta korban dan orang-orang di sekitarnya untuk menjauhi ular. Kedua, tenangkan korban dan batasi gerakan. Ketiga, cuci area yang tergigit secara lembut dengan sabun dan air. Stabilkan ekstremitas yang tergigit seperti halnya saat menangani fraktur. Yang kelima, cari pertolongan medis dengan segera. Jenis gigitan ular berbisa, minta korban dan orang-orang di sekitarnya untuk menjauhi ular. Keenam, tenangkan korban dan batasi gerakan. Ketujuh, cuci area tergigit secara lembut dengan sabun dan air. Kedelapan, berikan tekanan ringan dengan melilitkan perban elastik di atas tempat gigitan dan di seluruh panjang lengan atau tungkai. Kesembilan, cari pertolongan medis dengan segera. Nah, kalau penata laksanaan di rumah sakit yaitu dengan 1. Monitor tanda vital, irama jantung, saturasi oksigen secara ketat, dan awasi adanya tanda-tanda kesulitan menelan atau insufisiensi pernapasan.
2. Perhatikan tingkat eritema dan pembengkakan dan lingkar ekstremitas tiap 15 menit sampai pembengkakan telah stabil. 3. Mula-mula obati shock dengan resusitasi cairan kristaloid menggunakan cairan isotonis. 4. Mulailah pencarian anti bisa ular spesifik yang sesuai. 5. Adanya bukti keracunan bisa ular secara dan tanda lokal progresif yang signifikan adalah indikasi untuk pemberian bisa ular. 6. Pemberian anti bisa ular sebaiknya dilanjutkan sampai korban memperlihatkan perbaikan yang pasti. Nah, kalau gigitan kobra itu biasanya sulit disembuhkan dengan anti bisa ular. Jadi, diperlukan intubasi karena pemberian lebih banyak anti bisa ular biasanya tidak dapat membantu. 7. Crofag, yaitu anti bisa ular yang digunakan di Amerika Serikat untuk ular ekor nira atau ular bangkai laut berbisa di Amerika Utara, mempunyai resiko yang cukup rendah untuk menimbulkan alergi. 8. Terdapat resiko alergi yang signifikan, pasien sebaiknya diberikan terapi antihistamin 4 dan diberikan cairan kristaloid 4 untuk mengembangkan volume intravaskular. Lalu yang terakhir yaitu 9. Penghambat asetilkolinesterase mungkin menyebabkan perbaikan neurologis. Nah, jadi teman-teman, penderita yang digigit ular mengandung neurotoksin pasca sinaps. Setelah dilakukan pemberian anti bisa ular, naikkan ekstremitas yang tergigit, perbaharui imunisasi tetanus, kemudian observasi apakah ada sindroma kompartemen otot, serta observasi pasien yang memperlihatkan tanda-tanda keracunan. Kemudian pencegahannya itu bisa dilakukan dengan pertama, melakukan pengelolaan sampah atau limbah yang memenuhi syarat kesehatan, melakukan penutupan saluran terbuka, lubang-lubang dinding, plafon, pintu, dan jendela. Ketiga, menyimpan makanan dan bahan makanan pada tempat tertutup. Keempat, pembersihan sarang nyamuk. Selanjutnya, pengaturan aliran pembuangan air limbah dan saluran dalam keadaan tertutup, pembersihan tertanam, serta pemasangan kawat stik atau kasa di seluruh ruangan dan penggunaan kelambu terutama pada ruangan anak. Wah, jelas sekali ya teman-teman penjelasannya tentang hazard biologi invertebrata. Terima kasih ya teman-teman semua atas penjelasannya. Baik, di sini Erga akan menyimpulkan sedikit dari beberapa penjelasan teman-teman tadi. Jadi, hazard biologi adalah hazard yang berasal dari organisme seperti virus, bakteri, hewan, dan jamur, sehingga menimbulkan ancaman kesehatan dan keselamatan manusia. Lalu, invertebrata sendiri adalah organisme yang pola distribusinya berlimpah di bumi karena memiliki mekanisme penyebaran aktif dan pasif, yang jika habitatnya terganggu, maka dengan cepat terjadinya kolonisasi kembali. Sekian dari kami. Ingat ya teman-teman, kita aman jika di rumah saja. Selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ketika keluar rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.